Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Cahyo Bugar Setiawan, mahasiswa PPG Guru Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1870213250310, pengajar di SDN Arjowinangun pada hari ini Senin 29 September 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada bagian ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti dalam proses pembelajaran kita diberikan kelancaran. Silakan hari ini yang memimpin doa, Gaby. Silakan memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya bacakan aksen dulu untuk hari ini. Ada yang nggak masuk hari ini? Aksen dulu ya. Adnaya Sefinara, Adiba Fatimah Zahra, Afitri Rahmanto. Hari ini kita akan belajar tentang berpuasa di bab 4, yaitu adalah aku bangga mampu berpuasa. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini pelaksanaan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai hikmah dalam menjalankan ibadah puasa dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan benar. Pengertian puasa. Nah, secara bahasa, puasa itu artinya adalah menahan. Sedangkan secara istilah adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu tidak hanya menahan makan dan minum, tapi menahan juga dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, itu pengertian dari puasa. Nah, perintah untuk menjalankan puasa itu terdapat dalam Al-Quran, tepatnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Makanya kemarin Pak Cai tanya, kenapa kok Allah itu mewajibkan kita untuk berpuasa? Nah, ini. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi itu merupakan perintah Allah mewajibkan kita untuk berpuasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang diperintah untuk menjalankan puasa. Nah, selanjutnya macam-macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib itu artinya apa? Puasa yang harus dikerjakan oleh orang yang sudah balik. Jadi apabila ditinggalkan maka berdosa. Itu namanya puasa wajib. Jadi puasa wajib itu harus dikerjakan apabila seseorang itu sudah mencapai usia balik atau dewasa, atau sudah cukup syarat, memenuhi syarat. Nah, contoh puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan yang biasanya kita kerjakan 1 bulan penuh, itu namanya adalah puasa wajib. Lalu yang kedua adalah puasa qadha. Puasa qadha ini adalah puasa pengganti, atau namanya apabila kalian punya hutang puasa, maka kalian wajib untuk menggantinya di kemudian hari. Kok misalkan pada saat Ramadan puasanya ada yang bolong karena sakit, ya memang kalau sakit itu boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi nanti kalau sudah sehat kembali pada di lain hari, maka kalian harus mengganti puasa. Itu namanya puasa qadha. Yang ketiga adalah puasa nazar. Selanjutnya yang kedua, yaitu puasa sunnah. Nah, puasa sunnah artinya adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu namanya puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu kalian pengen pahala, ya kalian mengerjakan puasa sunnah. Tapi kalau misalkan tidak berpuasa sunnah, maka tidak apa-apa, tidak berdosa dan tidak mendapatkan apa-apa. Contoh puasa sunnah yaitu puasa Senin dan Kamis. Nah, hari ini contohnya misalkan hari ini ada yang berpuasa, atau nanti di hari Kamis itu namanya puasa sunnah Senin Kamis. Lalu yang kedua adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, puasa setelah 1 hari setelah hari raya Idul Fitri, dan puasa Arafah. Yang selanjutnya adalah puasa haram. Nah, apa itu puasa haram? Puasa yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tertentu. Contoh, puasa 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu tidak boleh untuk berpuasa. Jadi ketika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, itu kita tidak boleh melakukan puasa. Selanjutnya adalah puasa pada hari Tasyrik. Syarat wajib puasa. Nah, yang pertama, apa yang pertama kira-kira? Syarat wajib puasa. Mampu atau kuat? Yang bagian sana. Yang pertama, beragama Islam. Itu syarat wajib yang pertama. Jadi orang Islam itu wajib untuk melaksanakan puasa. Puasa wajib yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu ada puasa Ramadan, itu wajib. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang kedua. Yang ketiga adalah berakal sehat. Akalnya sehat, berarti tidak dalam kondisi gila. Ya, jadi sehat. Yang keempat adalah mampu atau kuat. Nah, tadi mampu atau kuat merupakan syarat wajibnya puasa. Jadi kalau misalkan anak-anak sakit, tidak mampu untuk berpuasa, nanti kalau puasa menambah sakit yang menjadi lebih parah, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti kalau sudah sehat, maka anak wajib mengganti di hari Ramadan. Nah, ini merupakan syarat wajib puasa. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua balik atau dewasa. Yang ketiga berakal sehat atau tidak gila. Yang keempat adalah mampu atau kuat. Itu syarat wajibnya. Selanjutnya,
Syarat sah puasa. Kalau tadi syarat wajibnya, sekarang syarat sah puasa. Bagaimana supaya puasa kita itu jadi sah? Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua adalah suci dari haid dan nifas, tidak dalam kondisi haid. Yang ketiga adalah tamis. Tamis itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, namanya tamis. Yang keempat adalah dilaksanakan dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ini merupakan syarat sahnya. Jadi kalau misalnya belum memenuhi 4 ini, maka puasanya menjadi tidak sah. Contoh, perempuan yang berhalangan atau sedang haid, maka dia tidak sah untuk menjalankan ibadah puasa. Ya, seperti itu. Selanjutnya, rukun puasa. Nah, rukun puasanya ada 2. Yang pertama adalah apa? Niat di malam hari. Siapa yang sudah hafal niat puasa Ramadan? Ada? Yang sudah hafal niat puasa Ramadan? Biasanya niat puasa Ramadan ini dibaca ketika sholat tarawih selesai, ketika setelah sholat witir. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumagodi an-agati fambisari Ramadana Bisari fambisari. Itu merupakan rukun puasa. Jadi niat ya. Rukun puasa itu artinya adalah sesuatu rangkaian yang harus dijalankan, dikerjakan. Apabila ditinggalkan nanti maka puasanya bisa menjadi tidak sah. Jadi niatnya di malam hari, tidak di pagi hari. Itu untuk puasa wajib. Selanjutnya adalah rukun puasa yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Apa kira-kira yang membatalkan puasa? Makan, minum. Nah, jadi rukun puasa ada 2. Iya kan? Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat di malam hari. Jadi ini harus dikerjakan. Yang kedua adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apabila kok misalkan di tengah-tengah puasa kita makan, minum, jelas puasanya kan? Nah, sekarang sunah-sunah puasa. Sunah-sunah puasa. Yang pertama adalah melaksanakan sahur. Ada yang tidak pernah sahur ketika puasa? Tidak pernah sahur. Oke. Yang kedua, menyegerakan untuk berbuka puasa. Jadi kalau misalkan anak-anak sudah mendengar suara azan, maka menyegerakan untuk berbuka. Jangan ditunda-tunda. Meskipun masih kuat sampai isya, misalkan saya masih kuat sampai nanti isya, tapi sunahnya untuk menyegerakan berbuka. Minimal kita batalkan dulu untuk minum dulu, setelah itu bisa sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru melanjutkan berbuka. Yang ketiga adalah membaca doa berbuka puasa. Yang keempat adalah menjaga lisan. Menjaga lisan itu artinya adalah menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Contohnya menggunjing, menggibah, terus berkata kotor, mengumpat dan sebagainya, membuli. Itu kita untuk disunahkan menjaga lisan ketika berpuasa. Bukan hanya kita menahan makan dan minum, tapi juga kita harus menahan lisan kita dari berbicara yang tidak penting. Nomor 5, menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Nah, yang keenam adalah memperbanyak sedekah. Biasanya pada bulan Ramadan itu orang-orang banyak yang bersedekah ke musola atau masjid. Biasanya berbagi takjil atau mungkin setelah sholat tarawih diberikan, kalau yang tak harus diberikan makan dan minum atau camilan dan sebagainya. Itu merupakan sunnah puasa. Selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Makanya ketika di bulan Ramadan, ketika setelah sholat tarawih selesai di malam hari, itu banyak orang-orang yang melaksanakan tadarus Al-Quran di masjid.
Karena mengingat pahalanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat besar. Yang kedelapan adalah istiqomah dalam beribadah. Lanjut ya. Nah, sekarang hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah muntah yang disengaja. Jadi kalian kalau memang benar-benar tidak sakit, tiba-tiba kalian ngogoy sendiri ya mulutnya sampai supaya muntah sendiri, disengaja, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja karena memang benar-benar sakit atau karena ada sesuatu hal, maka itu tidak. Kalau muntah yang disengaja itu bisa membatalkan puasa. Selanjutnya adalah haid atau nifas bagi wanita. Nah, ketika sedang berpuasa kalau tiba-tiba seorang wanita itu berhalangan atau haid, maka puasanya menjadi batal. Selanjutnya adalah makan dan minum dengan sengaja. Itu jelas bisa membatalkan puasa. Selanjutnya adalah hilang akal, gila atau pingsan. Itu juga bisa membatalkan puasa. Yang terakhir adalah murtad, keluar dari Islam. Nah, oke. Sekarang orang yang boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib mengganti puasanya di lain hari. Yang pertama adalah orang sakit. Jadi kalau misalkan kalian ketika bulan Ramadan itu sedang berpuasa, kok sakit tidak kuat, nanti kalau berpuasa malah memperparah keadaan atau sakitnya bertambah parah, maka kalian boleh untuk tidak berpuasa. Tetapi nanti kalau sudah sembuh itu wajib mengganti. Orang hamil atau menyusui itu boleh untuk tidak berpuasa, dikhawatirkan dengan kondisi bayinya atau ibunya. Selanjutnya adalah orang yang bepergian jarak jauh ya. Jadi itu boleh untuk tidak berpuasa. Nah, itu. Sekarang hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, supaya puasa tidak sia-sia, maka kita juga harus berhati-hati. Jadi apa saja hal yang bisa menghilangkan pahala puasa? Yang pertama adalah meninggalkan sholat. Kita tahu puasa itu hukumnya adalah wajib. Sholat juga wajib. Maka kita tidak boleh memilih hanya salah satu saja yang dikerjakan, tetapi dua-duanya juga harus dikerjakan. Oke. Selanjutnya, ini gambar apa kira-kira? Oh, sudah. Menggunjing atau menghibah. Rasa-rasa kalau bahasa Jawanya. Jadi tidak boleh. Iya, menggunjing atau menghibah. Ya, membicarakan orang lain, teman-teman. Selanjutnya, apa ini? Berkata tidak baik, tidak menjaga lisan, berkata kotor, atau mengumpat dan sebagainya, itu bisa menghilangkan pahala puasa. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagikan tugas kelompok. Jadi nanti ini merupakan tugas kelompok yang dikerjakan. Silakan nanti didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti kalau sudah selesai untuk maju mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya tadi. Kalau nanti ada pertanyaan atau masih bingung, silakan ditanyakan ke Pak Sekretari. Itu ya. Nanti terus dulu namanya di sini ya. Terus dulu. Silakan dikerjakan.
Untuk selanjutnya, tugas yang tadi sudah saya berikan, sekarang kelompok untuk melaksanakan presentasi maju ke depan. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kelompok 3, silakan untuk maju ke depan. Silakan. Baiklah anak-anak, tadi teman kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Sekarang saya akan memberikan umpan balik. Bagian kelompok pertama tadi, soalnya adalah hari ini Rina sedang berpuasa. Saat di sekolah, temannya memberi permen untuk dimakan bersama. Nah, Rina itu bingung, apakah ia harus menerima permen itu, apakah harus menolaknya. Padahal posisi Rina ini sedang berpuasa. Nah, soal yang pertama, apakah sebaiknya yang dilakukan Rina agar tak berpuasa? Jadi sebaiknya Rina itu menolak dengan halus agar tidak batal puasanya. Yang kedua pertanyaannya, bagaimana cara menolak dengan sopan dan tidak menyakiti hati teman? Yaitu dengan menolak dengan sopan. Misalnya, terima kasih, tapi saat ini saya sedang berpuasa. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalkan kita dalam keadaan berpuasa, kok ada teman kita menawari jajan atau sesuatu kepada kita, maka hendaknya kita menolak dengan baik. Maaf, saat ini saya sedang berpuasa. Jadi menolaknya harus dengan baik, tidak boleh dengan kata-kata yang tidak baik. Oke, untuk kelompok selanjutnya, Budi sedang berpuasa, tetapi ia merasa lemas ketika bermain bola terlalu lama. Akhirnya, Budi memilih tidur sepanjang hari sampai menjelang berbuka puasa agar puasanya tidak terasa berat. Nah, pertanyaannya, apakah sikap Budi sudah benar dalam menjalani ibadah puasa? Nah, jadi perbuatan Budi tadi sepenuhnya tidak benar. Karena kenapa? Puasanya hanya dibuat untuk tidur seharian tanpa mengerjakan ibadah yang lainnya. Nah, yang kedua, apakah kegiatan yang lebih baik dilakukan ketika berpuasa daripada tidur sepanjang hari? Yang pertama yaitu misalnya kegiatan belajar, membaca Al-Quran, membantu orang
tua. Nah itu ya. Jadi kalau kita berpuasa itu jangan digunakan untuk tidur seharian. Justru ketika berpuasa maka kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau yang baik, yaitu beribadah yang lain, misalnya membaca Al-Quran, membantu orang tua dan lain sebagainya. Bagaimana anak? Gimana? Apakah kalian sudah paham tentang materi puasa pada hari ini? Apakah kalian senang belajar materi puasa pada hari ini? Nah, untuk pertemuan minggu depan, Pak Jaya ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Jadi nanti tugas ini silakan dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpulkan. Bagaimana anak? Tadi kita sudah mempelajari tentang berpuasa. Nah, tentunya setelah kalian sudah belajar tentang berpuasa, itu menjadi hal yang harus diperhatikan apa saja yang menjadi syarat wajib, apa yang mewajibkan seseorang itu untuk mengerjakan puasa, hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa, hal-hal apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa. Mohon diperhatikan dengan baik. Nah, mungkin itu saja untuk pertemuan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.